Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isra Ramadan dari Fakultas Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa resuman pengenalan budaya akademik kemahasiswaan fakultas pada hari pertama. Materi yang pertama yaitu tentang sistem pendidikan di perguruan tinggi. Adapun sistem perkuliahan, yang pertama sistem yaitu menggunakan sistem kredit semester atau SKS karena seluruh SKS jumlahnya ada 150 dan tidak mungkin diambil dalam satu semester saja. Kemudian yang kedua, beban studi yang harus diselesaikan oleh mahasiswa berjumlah 150 SKS yang ditempuh dalam kurun waktu 8 semester. Kemudian yang ketiga, gelar. Lulusan sastra Inggris akan bergelar SS atau sastra Inggris, sedangkan untuk prodi bahasa dan sastra Arab akan bergelar S.Hum atau sarjana humaniora. Kemudian sistem evaluasi, yang pertama ada UTS dan UAS. Kemudian yang kedua PKL yaitu ujian praktik kerja lapangan setelah menyelesaikan beberapa mata kuliah sebagai prasyarat. Kemudian yang ketiga komprehensif, ujian secara menyeluruh setelah menempuh semua mata kuliah sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi. Kemudian yang keempat ada skripsi, karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan sebagai prasyarat menyandang gelar sarjana humaniora. Selanjutnya ada PKL yaitu pembinaan profesi untuk mahasiswa, dilaksanakan melalui program magang profesi atau praktik kerja lapangan dengan bobot 2 SKS pada semester 7. Untuk profesi keahlian di Fakultas Humaniora sendiri ada beberapa, yaitu pariwisata, pengajaran, terjemah, jurnalistik, perfilman, dan diplomat. Terima kasih. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang sistem pengelolaan pembiayaan perkuliahan. Yang pertama, fasilitas yang ada di UIN Malang yaitu ruang kuliah, ruang perpustakaan, ruang SAC, home theater, auditorium, lab bahasa, multimedia, galeri seni, galeri kaligrafi, meeting room. Kemudian UKT sekarang. UKT adalah uang kuliah tunggal, bukan SPP. Dan UKT ini sharing pembayaran. Artinya saling membantu. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Banding UKT dilakukan setiap semester sebelum dilakukan registrasi untuk semester selanjutnya. Kemudian selain itu ada fasilitas beasiswa yang bisa diakses oleh mahasiswa, diantaranya beasiswa prestasi, LDDP, Elzawa atau lembaga zakat dan wakaf milik UIN Malang dan lembaga lainnya. Terima kasih. Kemudian adapun materi yang ketiga yaitu tentang sistem pembinaan mahasiswa dan alumni. Bahas tentang visi Fakultas Humaniora, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Kemudian, adapun misinya, yang pertama memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islam dalam membentuk mahasiswa yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Terus kemudian yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu penalaran dan minat bakat dalam bidang humaniora, budaya, teknologi, dan seni budaya yang berbasis Islam. Kemudian adapun yang ketiga yaitu mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial dan kepeloporan dalam masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme.
Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kemudian yang kedua, memiliki kreativitas, inovasi, dan prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan, sosial, dan keloporan. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa kemandirian dan profesionalisme. Adapun program pembinaan dan pengembangannya, yang pertama, peningkatan spiritualitas dan keluhuran akhlak. Kemudian yang kedua, pengembangan penalaran dan keilmuan. Yang ketiga, pengembangan potensi, minat, dan bakat. Kemudian yang keempat, pengembangan profesionalisme, dan yang kelima, pengabdian masyarakat. Strategi umum pembinaan dan pengembangan memiliki beberapa kriteria, yaitu terprogram, sinergi, bertahap, dan berkesinambungan, demokratis, koordinasi kolaboratif, dan mahasiswa bisa berkontribusi melalui organisasi mahasiswa intrakampus, yaitu ada DEMA, SEMA, dan HMJ. Kemudian, adapun komunitas bakat dan minat. Yang pertama, komunitas peneliti, kaligrafi, debat, penulisan kreatif, karawitan, tari, film, jurnalistik, dan Al-Jalalain. Selanjutnya tentang SKKM, surat kredit kegiatan mahasiswa. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa baik bersifat akademik maupun non-akademik diakui dengan pemberian bobot tertentu yang disebut SKKM. SKKM digunakan sebagai syarat ujian komprehensif. Syarat SKKM adalah 250 kredit. Adapun hak mahasiswa. Hak mahasiswa yang pertama yaitu memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pengarahan. Yang kedua, menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan. Yang keempat, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dia capai. Yang kelima, memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai ketentuan. Yang keenam, menyampaikan aspirasi secara santun, profesional, dan bertanggung jawab. Kemudian adapun kewajiban mahasiswa. Yang pertama, memenuhi kewajiban finansial sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua, mendukung terwujudnya bilingual university dan world class university. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan profesionalitas. Yang keempat, menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kelima, menjaga pergaulan dengan lawan jenis berdasarkan norma agama. Dan yang keenam, menjaga kewibawaan dan nama baik alma mater. Yang ketujuh, menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan. Kemudian yang ke-8, menjaga sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus. Untuk kode etik berbusana, tentulah mahasiswa harus memakai pakaian yang bersih dan sopan menurut syariat Islam. Terima kasih. Kemudian adapun materi yang keempat yaitu tentang layanan administrasi Fakultas Humaniora. Layanan ADM akademik meliputi yang pertama, layanan ujian proposal skripsi. Yang kedua, layanan ujian skripsi. Yang ketiga, layanan ujian komprehensif. Yang keempat, layanan distribusi KHS. Yang kelima, layanan PKL. Kemudian yang keenam, layanan kegiatan yudisium. Yang ketujuh, layanan bebas tanggungan atau kegiatan wisuda. Adapun layanan ADM umum. Yang pertama, layanan surat keterangan mahasiswa. Yang kedua, layanan legalisir. Yang ketiga, layanan peminjaman ruang dan peralatan. Adapun layanan ADM keuangan. Yang pertama, layanan dukungan dana kegiatan organisasi mahasiswa intrakampus.
Kemudian materi yang terakhir adalah tentang sistem perkuliahan mahasiswa baru angkatan 2021. Visi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab yaitu terwujudnya program studi bahasa dan sastra Arab integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Untuk misinya sendiri, yang pertama mencetak sarjana bahasa dan sastra Arab yang berakhlakul ulul albab. Kemudian yang kedua, menghasilkan sains dan sastra Arab yang relevan dan berdaya saing tinggi. Tujuannya, yang pertama, memberikan akses pendidikan bahasa dan sastra Arab yang lebih luas kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, menyediakan sarjana bahasa dan sastra Arab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian kita masuk strategi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi bahasa dan sastra Arab secara integratif yang berkualitas. Masa studi dalam perkuliahan paling cepat 8 semester dan paling lama 14 semester. Jalur masuk untuk prodi bahasa sastra Arab ini adalah melalui jalur SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri Tulis, Mandiri Prestasi, Mandiri Luar Negeri, dan Beasiswa Teladan. Adapun gelar dari lulusan prodi BSA adalah S.Hum atau Sarjana Humaniora. Untuk kurikulumnya akan menggunakan kurikulum Kampus Merdeka. Prodi BSA sendiri sudah mendapatkan akreditasi A sebanyak 3 kali dan sudah tersertifikasi internasional ASEAN University Network Quality Assurance. Kemudian tahun depan akan melaju ke akreditasi unggul. Dan jumlah dosen di Prodi BSA ini ada 32 dosen tetap lulusan dalam dan luar negeri serta 18 tenaga kependidikan. Sedangkan beban SKS untuk setiap mahasiswa adalah 150 SKS. Untuk kriteria lulusannya yaitu ahli bahasa dan sastra Arab, guru bahasa Arab, penerjemah bahasa Arab, pendamping pembimbing manasik haji di bidang bahasa Arab, tenaga peneliti di bidang bahasa Arab, konsultan bahasa Arab di balai bahasa, pemandu pariwisata, haji, umroh, jurnalistik, sutradara film, dan diplomat. Ada juga beberapa fasilitas pendukung seperti ruang kuliah bersama, laboratorium bahasa dan multimedia, Ma'had Ali, dan masih banyak lagi. Jadi ketika mahasiswa BSA mau dan siap untuk diarahkan, dibimbing, dan dikader, maka ada jaminan bahwa lulusannya atau outputnya akan sukses di dunia kerja maupun dalam pengabdiannya di masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.